Solusi jitu pemberantasan korupsi adalah Ahok dan Antasari jadi Dewan Pengawas KPK. Untuk pertama kalinya tidak lewat paksel, tapi percayalah bahwa yang terpilih nanti adalah memiliki kredibilitas yang baik. Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai seperti itu. Mengenai nama-nama yang masuk di dalam Dewan Pengawas itu tidak ada yang secara khusus disebutkan. Cuma tegas dinyatakan pada intinya adalah sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak-pihak masyarakat dan seperti itu. Dan yang kedua, bahwa mereka yang akan masuk dalam Dewan Pengawas 5 karena disesuaikan dengan undang-undang di masa transisi itu kan presiden yang berhak menentukannya. Umumnya pasti ada dari hukum, pasti ada, tapi juga ada pihak yang non hukum. Ya, tapi ini menurut saya ada suatu hal yang baru ya, itu prerogatif. Ya. Lalu kemudian ini soal kepercayaan pada presiden. Tapi yang lebih penting untuk saya ini adalah benteng terakhir bagi seorang Presiden Jokowi. Betul. Untuk memperlihatkan komitmen dia untuk menuntaskan atau memberantas korupsi. Menurut saya presiden, ini akan menjadi menentukan, ini jendela untuk melihat hati dan komitmen Presiden Jokowi untuk apakah betul-betul serius untuk melakukan. Yang menjadi pertanyaannya siapa yang akan? Selama ini kita melihat korupsi sebagai sebuah tindakan yang seperti tidak ada hentinya. Mulai dari era Bapak terkorup di abad ke-20 sampai sekarang ini, korupsi tetap berjalan. Korupsi adalah sebuah kejahatan super yang bisa disebut sebagai extraordinary crime yang sangat sulit diberantas. Kenapa? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, sulit diberantas karena ada sistem budaya dan juga kearifan lokal yang muncul di dalamnya. Misalnya nih, di tradisi kami ada seserahan dan sebagainya di acara pernikahan. Ada juga tradisi bagi-bagi uang di berbagai daerah untuk sekedar menyatakan kebaikan kepada mereka. Dan hal ini mengalami akulturasi di dalam kebudayaan kerja. Asimilasi semacam ini dilakukan untuk apa? Ya, untuk mendapatkan perkenaan. Ya, mereka bisa berdalih bahwa mereka tidak punya niat untuk korupsi dan sebagainya. Ya, ini memang harus disosialisasikan sepanjang waktu. Jadi aspek kebudayaan ini membuat korupsi sulit sekali untuk diberantas. Maka apa yang menjadi tugas dari penegak hukum khususnya dalam bidang anti korupsi? Mereka harus rajin memberi sosialisasi bahwa tradisi yang mereka anggap biasa saja adalah sebuah pelanggaran di mata hukum. Tapi apa yang KPK kerjakan? Mereka hanya OTT, OTT, dan OTT. Biji mata gue baca berita gituan udah ketutup otomatis. Ya, biji mata gue yang ketutup. Kelopak mata gue nggak keburu tutup. Yang kedua, korupsi ini sangat sulit diberantas karena aftermath atau akibat dari era kepemimpinan sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, kita ini hidup mewariskan tradisi Soeharto yang dituliskan oleh Republika sebagai Bapak terkorup di abad 21. Masih ada sampai sekarang. Dan pergantian pemerintahan, ya, tapi apakah pergantian pemerintahan ini sampai ke bawah-bawah dan ke PNS? Ya, rasanya enggak toh. Masih ada orang-orang lama yang ada di dalam kursi-kursi mediocre yang duduk di pemerintahan saat ini. Pengaruh mereka justru sangat besar. Pengaruh mereka sudah kronis. Kronis artinya sudah berperiode, bertahun-tahun, berdekade. Mungkinkah seperti itu? Atasan yang baru-baru sungkan untuk turun ke bawah. Mereka banyak yang berpolitik. Ya, apalagi ada kepentingan partai juga yang berpotensi menyusup di kementerian dan posisi-posisi strategis negara ini. Yang ketiga, lembaga anti korupsi atau lembaga anti rasuah ini pun juga sudah berpolitik loh. Nah, kalau urusan begini ya sudah susah sih. Jadi ya, sini saya jelasin tuh apa sih yang dimaksud dengan KPK yang saya nilai sebagai lembaga politik, komisi politik korupsi.
Kira-kira begini, KPK saat ini tuh sudah berpolitik, mengingat orang-orang yang ada di dalamnya yakni mereka yang diposisikan di antara yang rendah dan tinggi. Mereka lagi-lagi orang mediocre yang sudah bertahun-tahun ada di lembaga tersebut. Awalnya mungkin idealismenya mereka tinggi, tapi sekarang kita melihat bagaimana Neta Espane mengatakan bahwa KPK sudah disusupi dua polisi, yakni polisi Taliban yaitu kubu Novel dan kedua polisi India yang datangnya selalu terlambat. Kedua jenis polisi ini saling bersinggungan satu sama lain di dalam internal KPK. Enggak harus gesekan panas, tapi bisa juga gesekan ahai-ahai. Mereka berdua ini ada di dalam KPK. Artinya dua jenis kepolisian ini memang enggak becus. Yang satu radikal, yang satu selalu datang terlambat setelah aksi terjadi. Jadi apa the solution? Ya memang sih kalau kita bahas sesuatu memang kayaknya memang tanpa solusi ya. Memang rasanya seperti kurang mantap, hambar bosan, syahdu, dan seperti gabrun si bener gurun itu. Solusinya simpel, ada dua. Yang pertama bubarin aja KPK. KPK sudah berpenyakit, sudah sakit keras, nggak bisa lagi memberantas korupsi. Kalau cuma mengandalkan OTT doang, jangan-jangan bener nih kata si Sinterklas Hutan itu bahwa pejabat bakalan habis. Ingat ya, saya nggak pernah setuju korupsi. Saya benci korupsi juga. Tapi ya, benarkan apa yang cacat dalam penanganannya. Uang gue juga yang dipertaruhkan, men. Jadi ganti deh dengan Satgas Anti Korupsi bentukan Polri. Saya lebih percaya sama polisi ketimbang KPK. Karena kenapa? Karena mereka berpolitik. Yang kedua, ikuti undang-undang KPK yang sudah disahkan versi Jokowi deh, bukan versi DPR. Tambahkan aja Dewan Pengawas KPK. Nah, ini beredar kabar nih kalau Ahok dan Antasari katanya bakalan jadi Dewan Pengawasan KPK. Dan tahukah kalian kubu Taliban mulai kepanasan ya, Mbak Cacing kepanasan. Mereka ketakutan loh, kok bisa? Ngapain takut gitu? Takut korupsi di tubuh KPK dibongkar sama Ahok dan Antasari ya. Saya yakin nih banyak warga masyarakat yang menginginkan Ahok tuh menjadi salah satu pimpinan bahkan ketua KPK. Mungkin dari segi aturan akan terjegal, tergantung ya panitia seleksi dan DPR sih. Di persyaratan sebagai pemimpin KPK tercantum satu aturan yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, sebagai mantan narapidana kasus penodaan agama bisa saja Ahok nggak lolos di aturan ini. Tapi bukan cuma itu, melihat lika-liku calon pemimpin KPK yang akhirnya terpilih, saya juga nggak yakin tuh jalan Ahok bakalan mulus-mulus aja. Juga melihat bagaimana gejolak dan drama di internal KPK saat ini, jadi ya mustahil sekali keinginan sebagian warga masyarakat ini terpenuhi. Tapi memang sekarang ada lagi peluang nih buat Ahok masuk ke KPK dengan disahkannya revisi Undang-Undang KPK, maka di KPK akan dibentuk Dewan Pengawas. Dilansir dari detik.com, keberadaan Dewan Pengawas ini membuat posisi penasihat KPK dihapus. Nantinya, Dewan Pengawas bakal berisi 5 orang yang dipilih oleh Presiden. Sebelum memilih anggota Dewan Pengawas, Presiden harus membentuk panitia seleksi. Kemudian panitia seleksi menyerahkan nama-nama anggota Dewan Pengawas hasil seleksi kepada Presiden yang kemudian menyerahkan nama itu untuk berkonsultasi dengan DPR. Setelah berkonsultasi baru deh DPR menetapkan personel Dewan Pengawas itu. Dewan Pengawas KPK punya masa tugas selama 4 tahun. Dewan Pengawas ini bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK